Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth.
Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kita bisa mengetahui isi hati orang ketika dia berbicara kepada kita. Apalagi kalau dia berbeban berat, dia memiliki masalah, kemudian mau membuka hati berbicara kepada kita. Maka apa yang dia alami akan diungkapkan dalam cerita, kisah, kalimat demi kalimat yang membawa akan nuansa hati. Dan kalau dia memiliki kepedihan, maka ketika dia bicara, ada nuansa kesedihan yang dia ceritakan. Juga sebaliknya, apabila kita mendengarkan seseorang yang sedang mengalami sukacita, sedang mengalami kegembiraan karena satu dan lain sebab, maka apa yang dia ucapkan itu juga membawa akan nuansa sukacita, nuansa kegembiraan yang dia alami, yang ada di dalam hatinya. Ketika seseorang berbicara satu demi satu bagian, dan kita bisa menangkap, kita bisa memahami, maka kita bisa belajar dari hidupnya. Di dalam 1 Samuel pasal yang pertama adalah kisah bagaimana Hana dan Elkana datang ke Tuhan, dan kemudian Hana yang mandul ini, yang sedih hati ini, dia datang kepada Tuhan lalu berdoa, mengungkapkan akan apa yang ada di dalam hatinya, dan dilihat oleh Imam Eli. Ketika dilihat oleh Imam Eli bahwa Hana berdoa tidak pakai suara, mulutnya bergerak-gerak, dan kesedihan hatinya muncul, kelihatan sekali dari bahasa mukanya, dari bahasa tubuhnya. Maka Imam Eli menegur dia. Dan kemudian dia mengaku bahwa dia wanita yang sedang bersusah hati karena dihina terus oleh Penina, madunya, istri kedua dari Elkana. Ayat yang ke-17 dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan, setelah Hana mengungkapkan akan apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan, dan kemudian dia bertemu dengan hambanya Imam Eli, dan Imam Eli mengatakan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Alkitab mencatat, Hana ini kemudian mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia mendapatkan jawaban, dia mendapatkan janji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan sampai kita ini tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semua yang berbeban berat, mari datang kepada Tuhan. Bukan hanya untuk mengungkap beban-beban yang kita alami, tetapi juga kita mendapatkan akan jawaban yang membuat wajah kita tidak muram lagi. Orang yang bisa melihat Tuhan di belakang semua apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan bisa merespon segala sesuatu dengan hatinya seolah-olah Tuhan berbicara kepadanya. Kita perhatikan bahwa yang dia temui adalah Imam Eli. Tetapi karena dia percaya Imam Eli ini adalah hamba Tuhan, maka perkataan Imam Eli dipegang sebagai janji Tuhan. Dan ketika dia memegang perkataan hamba Tuhan ini sebagai janji Tuhan, dia mempercayai Tuhan, maka kelegaan muncul dari dalam hatinya. Setahun kemudian dia mendapatkan anak yang diharapkannya. Anak ini adalah Samuel yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan lewat Imam Eli, dan kita kemudian mengenalnya sebagai Nabi Samuel. Nabi Samuel yang memimpin orang Israel sebelum kemudian muncul raja yang pertama, Raja Saul. Kita kembali kepada kisah Hana.
Di dalam 1 Samuel pasal yang kedua, kita akan tahu apa yang terjadi dalam hidup Hana. Setelah dia mempersembahkan akan anaknya dipersembahkan kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia bersyukur setelah dia bawa anaknya Samuel ini, dibawa dengan persembahan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Maka dipersembahkanlah anaknya ini dengan semua korban yang dia bawa. Dan perhatikan apa perkataannya. Puji-pujian Hana, 1 Samuel pasal yang kedua. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Siapa yang dia katakan musuh? Penina, yaitu istri keduanya Elkana, yang sebelumnya menghina karena dia mandul, bertahun-tahun dihinanya Hana. Dan dia mengatakan, mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Yang menarik adalah dia bersukacita karena pertolongan Tuhan. Dia tahu bahwa hatiku ini bersukaria karena Tuhan. Ayat yang kedua, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dia mengagungkan Tuhan. Dialah gunung batuku, tempat aku berlindung ketika aku mengalami kesusahan. Ayat yang ketiga, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jangan mengatakan perkataan yang sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Ini bisa menggambarkan bahwa di dalam tekanan, di dalam penderitaannya, dia tidak mencaci maki. Dia tidak membalas karena dia tahu bahwa Tuhan itu maha tahu dan perbuatan kita diuji. Apa yang diuji? Kesetiaan. Apa yang diuji? Seberapa kita berharap dan percaya kepada Tuhan. Ayat yang keempat, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ini perkataan yang indah. Mengapa? Karena Hana baru diberi 1 anak oleh Tuhan. Tetapi dia mengatakan, bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Dia mau Tuhan menjadi kekuatannya. Dia tidak tahu apa yang akan dia alami dalam hidupnya. Tetapi pengalaman pertolongan Tuhan melepaskan dia dari kehinaan karena dia mandul. Itu menjadi sukacita yang luar biasa. Saudara, berapa kali kita ini mengalami pertolongan Tuhan, tetapi kemudian menuntut pertolongan demi pertolongan yang lebih banyak lagi. Kita seringkali lupa bahwa ketika kita mendapatkan tekanan begitu berat, kita ini seperti mau bernasar kepada Tuhan bahwa saya akan melakukan ini Tuhan. Tetapi setelah pertolongan Tuhan datang dan setelah jawaban doa itu dikabulkan, maka seringkali kita melupakan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Dia walaupun baru diberi 1 orang. Kemudian kita tahu bahwa Hana ini memiliki akan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan kemudian. Tetapi ketika dia memanjatkan doa ini, dia belum mendapatkan tambahan anak-anak. Dikatakan lagi, ayat yang ke-6, Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Dia sepertinya sungguh-sungguh orang yang mati, patah semangat, hancur hati, tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Kemudian dia mengatakan, mengangkatnya dari sana. Tuhan mengangkat aku dari dunia kematian untuk memberikan kehidupan. Ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Menarik sekali. Saya katakan bahwa dari perkataan, dari cerita, dari kisah yang keluar
Dari hati dan mulut orang kita akan tahu apa yang dia alami. Dan ketika Hana mengatakan, Tuhan membuat miskin, membuat kaya, merendahkan, meninggikan, menegakkan orang yang hina, mengangkat orang miskin dari lumpur, mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan bisa menolongnya. Dan puji-pujian Hana ini keluar dari dalam hatinya. Sungguh ucapan syukur dan pengakuan betapa Tuhan itu baik. Ayat yang ke-9. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan pada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Perkataan-perkataan yang keluar adalah ucapan syukur dan pengakuannya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menggenapi janjinya, Tuhan yang menolong, yang mengangkat dia dari kematian kepada kehidupan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita mengalami Tuhan, kebaikan kasih-Nya, didikannya, ajarannya, peringatannya, hukumannya, belas kasihannya, kebaikannya. Supaya kalau kita mengalami Tuhan, maka kita ini bisa memuji Dia dalam perkataan kita, dalam kisah-kisah, dalam cerita-cerita yang kita sampaikan kepada orang lain. Keluar dari mulut kita pengalaman dengan Tuhan kepada setiap orang yang kita temui. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.